Halo semuanya, aku Adele. Welcome to GCC Indocast. Oke, di podcast kali ini aku jadi host. Dan aku bersama teman-teman tersayangku. Kakak Katinga. Silakan perkenalkan diri. Oke, salam kenal. Nama saya Rizlur Ilham dari DKV Angkatan 20. Dan di sini ada Ardan. Lanjut kenalin. Ardan Sastria, sekelas juga sih. Ya, Sekelas. jadi ya Sapa Guyuban bahasa Sunda. Sapa Guyuban, ya. Sapa Guyuban. Sama-sama dari Bandung Timur ya. Bandung Timur Pride. Bandung Timur, aku juga Bandung Timur. Suaranya Bandung Timur suaranya. DKV UPI ya kita. DKP UPI dong, Pride. Strong ya, strong. Katanya. Dan sama Kak Restu tuh magang ya di GCC. Wih, kata siapa tuh? Kata Kang Fadel. Oh, Adel. Gosip-gosip ya Gosip ini ya. mah. Sip, iya benar. Kita magang di GCC Indonesia, APSIU, UNESCO. Di bawah naungan UNESCO Ya. guys. Fun fact ya. GCC guys. Ya. Fun fact, kemarin Indonesia udah resmi ya. Agak mundurannya guys. Oh, banyak tuh ya. Batu. Oke, aku pengen nanya lagi, kenapa sih, gimana sih keseharian kalian yang bisa bawa kalian jadi magang di GCC ini? Keseharian. Ya. Ya gitu kita mah kesehariannya. Biasanya nih yang pertama datang tuh aku gitu. Woi, nah. Yang kedua, Safe claim. pokoknya yang terakhir itu Fadel aja. Oh, Fadel. enggak apa-apa lah. Ya, itu. Kasihan rumahnya jauh. Iya, punya gitu. Biasanya ya hari-harinya kita cuman enggak cuman. Kita brainstorm kayak kita diskusi apa nih karena kan GCC itu bergeraknya di bidang SDGs ya. Jadi mereka tuh kayak mengkampanyekan SDGs. SDGs itu adalah satu tujuan atau apa ya, kesepakatan dunia kali ya. Ya, bisa dibilang kesempatan. Jadi kayak punya 17 tujuan yang intinya mereka tuh pengen dunia tuh stabil gitu. Dan GCC Indonesia itu adalah salah satu media di Indonesia gitu ya, Iya. yang fokusnya di sana gitu. Nah, makanya di situ juga kita brainstorm sih kayak jadi banyak tahu juga gitu di Indonesia tuh ada apa aja nih yang ternyata yang harus memenuhi ke-17 poin tadi gitu loh. Jadi ya ketemu orang baru, terus juga ngelihat ya orang-orang yang apa ya, berhadapan dengan masalah di dunia gitu ya. Iya. Jadi setiap individual juga bisa merasakan gitu 17 Poin itu poin-poin ya. itu tuh. Iya. Karena ya nah, hal baru yang aku dapetin tuh di GCC tuh kayak kita tuh bukan hanya warga Indonesia gitu, Iya. tapi kita tuh adalah warga global juga gitu. Jadi kita seharusnya peduli sama masalah-masalah global gitu. Judul kali ini Oh, ada judul. Ya, ada Oh, judul, topiknya. Apa tuh judulnya Ada apa tuh? Keren. Jadinya intinya bahas apa? penasaran. Intinya sih kita gimana mengkonsistensikan kampanye kita secara visual Oh, di GCC gitu. Oh. Tapi pendekatannya jarni, Bro, kayak Apa tuh? hidup. Jadi kita harus sustain gitu. Oke, Gimana menarik. sih kalian kan jadi seorang visual branding gitu Oh, di jadi GCC gitu. sebenarnya yang branding tuh aku doang ya. Aku doang. Divisi branding tuh. Jadi kalau Restu tuh memang grafis juga, Ya. tapi dia tuh lebih fokusnya ke website, Oh, kayak website. UI UX-nya Oh, gitu UI loh. UX. Utang dulu lah teman Restu. Ya jadi kayak Restu di UI UX, aku di branding kayak gitu. Nah, kerjaannya tuh kayak karena kan GCC ini tuh adalah tahun pertama mereka berdiri gitu ya. Ya. Jadi mereka tentunya butuh branding juga gitu. Jadi aku sama tim GCC juga sih brainstorm bareng-bareng gimana caranya nge-branding GCC ini gitu. Karena sebelum kita mengkampanyekan sesuatu kan tentunya si lembaganya juga harus diketahui gitu ya maksudnya. Jadi itu deh sih ngerjain itunya kayak dari logonya, dari warnanya dan segala macamnya sih kayak gitu. Kalau dari branding ya. Kalau Kang Restu gimana nih? Kalau aku sih lebih ke gimana cara mentranslasikan medium dari Ardan nih. Kayak misalnya warna, pattern, terus tuh foto kontennya yang sesuai dengan arahan branding dapat ditranslasikan dalam medium yang lebih digital itu website itu UI, sendiri gitu, UX UI gitu. UX. Oke. Lebih interaktif juga Iya, kan ya? lebih interaktif. Kemarin kita ngobrolin kayak bikin
buku digital tapi benar-benar kayak buku gitu ya. Oh Sampai iya si iya iya iya. setiap page itu bisa kerasa kayak lembaran gitu ngebukanya. Ada di sini Rus contohnya. Nah, Di situ. Oke, seru ya magang di GCC. Ya seru. Nanti kamu ikut aja magang Nah, di sini. Semester Boleh. depan. Oh iya, semester Jalur depan. dalam, guys. Jalur Kang Ardan, Iya, Kang boleh, Rusdi. boleh. Bener ya, aku tagih aja. Ditagih. Biasanya konten untuk gimmick doang ya. Gimik dong. Oke. boleh lah, boleh. Apa sih Kang kayak apa ya, inovasi kalian terus buat 17 poin apa ya dia kayak buat Oh ya, di untuk campaign gitu Ah. apa aja? Jadi kita tuh kan sebenarnya di 17 poin ini tuh kita cuman beberapa poin gitu yang kita bahas. Kebanyakan sih 17 Ya, gitu ya. 17 Ya kebanyakan ya. gitu. Dan satu pun itu Intinya udah aja kayak sih tentang apa sih? jadi aku cuma pilih 3 tuh. Ya. Tiga apa tuh? Yang pertama quality education, yang kedua climate action, dan yang ketiga affordable and clean Affordable energy. energy. Ya, benar kan? Betul Nah, banget. ya benar kayak gitu. Jadi ya kita tuh mengkampanyekan ketiga poin tersebut di baik media digital maupun offline gitu ya. Iya. Nah, offline-nya nanti di pameran, guys. Oh, offline-nya pameran. Gitu, iya. Jadi 2 medium, bayangin kita, Bro. Oh, Iya, keren. medium. Gaul pisan. Nah, kalau online-nya Gaul. kalau online-nya itu lewat Instagram. Ya. Yoi. Kalau online-nya itu lewat Instagram. Jadi Nah. nanti ada Instagram, ada website di sana kita kayak ngekampanyein gimana sih quality education yang baik gitu Iya. ya, permasalahan affordable kayak gimana Iya. gitu. Kalau offline-nya gimana terus? Kan Kalau- ya kebetulan ini Kalau ketua- offline kita ngobrolin gimana sih berkolaborasi sama komunitas yang ada di UPI juga. Oh, apa tuh komunitasnya? Forever Function. Oh, Oh. iya. Shout out to Forever Function. Shout out Forever Ini Function. IG-nya. Jadi recap aja ya Forever Function itu apa. Ya. Uniknya mereka tuh kayak magang mandiri juga. Magang Oh, mandiri, iya. magang mandiri, Oh, Forever baru Function. tahu. movement lah ya. Movement lah. Keren. Oh, keren. Nah, mereka tuh udah bergerak di kampanye kayak tukar sampah jadi barang gitu. Jadi hal-hal yang menurut saya interaktif banget gitu. Forever Function tuh dengan eksekusi visual yang mahasiswa banget lah, anak muda Iya, banget lah gitu. Trendy lah ya. Trendy Trendy. lah. Bisa Gaul. diterima gitu. Kita Gaul. Gaul. Yoi. Bahasanya skena. 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 Skena Oh, abis. skena Skena abis. pisan. Yoi. Skena abis. Tapi positif gitu kan, Iya, jadi betul, suka betul. pang positif anjuy, pang positif. Pang positif. Pang positif. Iya. Anak pang tapi suka recycle. Nah, Eh. recycle pisan. Jadi ntar tuh pamerannya kita ngebahas kayak targetnya gitu insyaallah kayak exhibition udah tentu gitu, kita ngebahas quality education, terus affordable clean energy, terus yang terakhir itu Climate action tadi climate udah. action. Tapi dibungkusnya dengan emosional. Oh. Nah, Nah, spill dikit kali ya. nah spill dikit Well, aja. spill, Dikit-dikit aja lah, spill. bumbu dikit lah. Spill dikit. Jadi di pameran nanti itu kan ada gimana ya? Nanti ada kayak beberapa ruangan gitu loh. Iya. Nah, si ruangan itu tuh wajib dilewatin gitu kan sama si eksibitor. Sama si visitor gitu ya. Nah, nanti dalam satu ruangan itu tuh ada emosinya masing-masing gitu, ada vibes-nya masing-masing. Nah, gitu sih paling yang bisa di-spill ya. Yang bisa sih intinya. Ya. Kamu mau ikut gak nanti? Ikut. Oke. Ada tiket gratis. Nah, kebetulan itu bayar sih. Gak sih gratis gitu. Gas. Boleh. Ya. Boleh. Nah, terus aku mau nanya nih, kalau misalnya di visual, kalian di visual kan, di GCC tuh contohnya apa sih bikin, selain, tadi udah ya, Maksudnya kayak tantangan di visual ya. Oh, tantangannya sih sebenarnya kan aku datang ke GCC itu bukan pertama kali orang yang nge-branding mungkin ya. Iya. Jadi aku tuh ibaratnya retouching branding gitu. Oh, retouch. Iya, retouch brand gitu. Kayak udah ada orang yang nge-brandnya, nah itu dosen kita semua juga itu namanya Pak Warli dari Prodi Seni Rupa UPI gitu. Dan aku datang sana tuh hanya merampungkan saja yang belum dikerjakan gitu. Jadi ya tantangannya itu lebih ke karena ini kan hasil buah pemikirannya Pak Warli gitu ya. Iya. Jadi aku harus ngerti dulu nih apa yang mau disampaikan gitu sama Pak Warli gitu. Tantangannya sih itu aja sih kalau di branding ya. Connecting the dots lah Connecting the dots sih benar. antara Iya. pihak GCC, pihak Pak Warli dan kita gitu. Iya. Kalau dari mungkin karena aku ikut ngeritas brand juga, jadi aku kayak bikin whole brand gitu loh, kayak guideline-nya seperti apa, visual identitasnya seperti apa gitu ya. Dan mungkin untuk sekarang tuh GCC tuh
statementnya gitu ya, lebih menyampaikan gimana caranya mereka bisa connect sama orang-orang gitu, mau masyarakat luas, mau masyarakat menengah ke atas dan segala macamnya, pokoknya semua segmentasi market mereka tuh kayak pokoknya bisa connect aja gitu. Dan melalui visual identitas itu mereka coba bilang itu gitu, statementnya tuh kayak gitu ya. Gitu. Mungkin ntar juga bisa dicek ya di website GCC. Boleh nanti ada di Jadi, website ya. Kenapa sih behind the scene-nya kayak gimana gitu. Iya. Atau si buku guideline itu kayak gimana sih, pengen lihat itu ya. Oh iya. Adik tingkat kita kan mungkin kita mereka bakal pakai lagi kan guideline Iya itu. betul, bakal aja pakai gitu. lagi. Iya benar. Kayak gitu sih statement dari brandingnya mungkin ya. Kalau buat audiens tuh kayak respon keterlibatan audiens buat kalian tuh penting apa sih, sejauh apa sih gitu? Wah penting banget Penting itu. banget ya pasti ya. Penting banget sih. Kayak sebenarnya kan kalau itu lebih banyaknya di website sih gitu. Di website. Interaktif gitu. Gimana tuh website tuh? Kalau website kan kita bayangin gini deh, medium untuk menyampaikan informasi tapi secara bersamaan si konten itu harus menghibur gitu. Oh iya benar. Nah, biar bisa diterima gitu ya. Iya, bisa diterima. Nah, jadi kalau masalah website ya harus berkolaborasi dengan konten yang baik sih intinya gitu. Nggak ada yang penting, bukan maksudnya semua penting menurut saya. Semua penting. Nggak ada yang dilebihkan, nggak ada yang dikurangi. Semua penting. Harus seimbang gitu. Harus seimbang guys, gitu. Karena kalau website bagus ting tapi kontennya nggak ada ya percuma juga gitu. Kayak gitu. Pengen lihat sih aku website dari. Boleh nanti editor. Ada lagi. Pokoknya tanggal 22 juga launching yang baru. Launching yang baru. Iya. Launching yang baru kayak gitu sih. Oke, apa ya, ceritain dong Kang kayak keseharian kalian di GCC. Kalau tadi kan ceritain kenapa dari awal sampai magang gitu. Sekarang keseharian kalian. Ya keseharian mah gitu-gitu aja sih sebenarnya mah. Kayak kita sebenarnya melakukan rutinitas yang tidak rutin ya. Oh iya. Salat. Ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi kayak datang brainstorm, bikin sesuatu gitu. Pokoknya kita tuh outputnya harus jadi sesuatu aja gitu. Jadi sesuatu intinya. Apa tuh sesuatu tuh? Sesuatu. Kalibernya banyak ya? Banyak, iya. Banyak pisan. Banyak banget ya. Mau animasi, mau 3D, mau web, mau sosial media, mau konten, mau kayak gini juga. Ini tuh salah satu hasil brainstorming bareng-bareng gitu. Iya sih benar. Karena ya inti dari kita magang tuh sebenarnya bukan gimana caranya bikin GCC jadi bagus atau jadi dikenal, bukan itu, tapi tujuannya tuh yang paling utama bagi kita tuh adalah ya kita bikin pergerakan aja gitu. Pergerakan ya, tentunya gitu. Kayak gitu sih. Karena tahun pertama juga gitu kan. Iya. Jadi masih bisa promoting dibilang, gitu. Ya promoting dari eksperimental pisan. Eksperimental piston gitu. Kalian kan berarti bikin lebih ke grafis ya? Iya, kita lebih ke grafis. Kok Adel nih, misalnya bikin apa nih? Aku grafis. Woi, produk grafis. Gaul. Nah, menurut kalian sebagai seorang grafis gitu, gimana sih cara yang paling efektif buat nyampein pesan gitu yang pengen disampaikan gitu melalui si GCC ini gitu? Oke, kalau dari aku masih karena aku adalah mahasiswa desain komunikasi visual gitu ya. Jadi sebenarnya grafis itu bukan media spesifik yang aku pilih gitu. Jadi karena aku mahasiswa desain komunikasi visual, aku tuh melihat kayak solusi yang harus aku gunakan gitu. Medianya bisa apa aja, bisa grafis, multimedia atau apapun itu gitu. Jadi kayak gitu sih, lebih ke kenali dulu masalahnya apa gitu ya. Karena sebagai desainer tuh harus bisa memanfaatkan berbagai media sih gitu. Jadi bukan hanya grafis sih kayak gitu kalau dari aku. Kalau bahasa kitanya mah design thinking kali ya. Iya kayak gitu bahasa kita. Cari-cari aja di Google design thinking. Cuman mungkin karena nggak bisa gambar satu nggak bisa ngoding, AE laptop meledak. Ya udah iya aja gitu. Bisanya desain grafis. Desainer. Iya. Desain pakai Z ya. Iya, desain pakai Z. Kalau dari saya sih gimana cara komunikasi lewat grafis mungkin gitu ya. Kalau saya balik lagi konsistensi betul. Karena kan branding itu udah dibuat dari darah lah kalau kasarnya, mulai dari to the bone gitu. Nah, kalau dari saya mas kuncinya konsistensi. Visual dan pakai jet juga itu. Ya, konsistensi. Visual, teks, gambar, warna itu harus tersampaikan dengan
sesuai guideline itu sendiri. Pokoknya semua karya-karya kita yang udah kita buat tuh bakal ada di pameran nanti gitu ya. Pokoknya di semua kontennya tuh bakal ada di sana nanti. Pameran. Pokoknya dinikmatin aja lah ya. Udah ada judul pamerannya belum kan? Nah, judulnya itu adalah Perantara. Penjelasannya sedikit nggak tahu apa juga. Kayak intinya Perantara tuh karena kita berkolaborasi dengan dua mitra ya gitu loh. Jadi pameran itu menjadi perantara. Selain itu juga kalau kita dijadiin satu gitu antara GCC dan mitra gitu ya. Itu tuh perantara ke masyarakat juga gitu. Iya, benar. Jadi dalam sudut pandang manapun itu adalah perantara. Gitu. Jadi dijudulnya Perantara. Gitu. Kan kalau SDGs ini tuh kan tentang pendidikan gitu. Ya, yang kita ambil kalian ambil tentang pendidikan ya. Iya. Terus apa sih kalau nanti di pameran tuh bakal itu juga nggak kayak yang isu-isu diangkat tuh bakal itu apakah ada yang lain? Oke. Gimana ya? Kemarin tuh kita bikin 3 buku ya. Ya. Yang apa sih? Ya yang ya pokoknya tentang 3 itulah poin itu. Jadi intinya kayak kalau di pameran sih ada vokal poinnya. Nah, vokal poinnya itu adalah 3 poin ini gitu. Quality education, affordable and clean energy sama climate exchange. Iya. Cuman kalau untuk di pamerannya kita akan sedikit menyinggung lah poin-poin yang lainnya gitu karena kita pun lebih kesadar diri sih ya. Kapasitas kita nggak sebesar itu ya untuk membuat semua movementnya gitu loh. Kayak gitu. Nanti juga BTW tadi 4 buku Rus. 4 buku. Kita udah bikin 4 buku. Nanti ada di sana. Sesuai dengan guideline. Pokoknya keren lah. Betul. Keren banget baca-baca juga lah. Dijual kan? Enggak, kita nggak komersil sih orang. Enggak komersil. 100 ribuan sih ada. 100 ribuan. Bajaknya ya. Iya gitu sih kalau di pameran nanti. Nanti gak sabar ya nunggu pameran. Iya dong, nggak sabar. Nanti ada live count-nya tuh di website ya. Regis dulu dah. Kang, kemarin kalian di GCC ngapain aja sih? Mungkin kita banyaknya bergeraknya di bidang ini kali ya. Pendekatan pendidikan gitu ya. Kemarin tuh kita sempat ini loh, Del bikin webinar. Iya, kita bikin webinar. Yang sama anak sastra gitu. Iya, banyak. Oh, itu salah satunya. Karena skupnya masih UPI ya. Jadi kita tuh webinarnya itu kayak main ke fakultas gitu ya, ke prodi gitu. Seru tuh. Seru banget. Banyak ketemu orang gitu ya. Cuman ya webinar itu kan ngebahasnya tentang promosi dari GSET-nya itu sendiri. Maksudnya sebagai pendekatan awal gitu loh. Karena GSET itu kan ngebahas tentang pendidikan global gitu. Jadi secara nggak langsung karena UPI juga adalah universitas pendidikan banget gitu ya. Ya jadi kayak pas aja gitu ya udah kita sekaligus promosiin tentang pendidikan global gitu. Kayak gitu sih. Dan walaupun nggak di dalam kampus, kita pernah keluar kampus gitu ya. Iya kayak piloting school gitu. Banyak lah gitu kayak ada ini juga ngundang secara informal gitu, formal dan informal gitu lewat YouTube gitu dari streaming gitu. Pokoknya cek juga ya YouTube-nya ya. Iya, cek dari Fataberin ya. Iya. Kayak gitu. Kita di YouTube ya. Cek apa di YouTube ya? Di YouTube. Oh iya, nanti kan ada kita. Berarti di sini. Akun semua keluarin semua. Ya udah kayak gitu sih. Tapi ada MOOCs juga ya sebagai upaya untuk education. Iya, betul. Itu via website ya? Via website itu. MOOCs itu kayak bisa dibilang kita dikasih materi yang pendekatannya ya education itunya sendiri tentang GSET gitu. Kayak les daring gitu ya. Iya, les daring. Keren sih. Tapi suka ada ini loh, surprise dari GCC. Ngasih kaos, ngasih stiker, ngasih pin, makanya dapat merch gitu. Iya, dapat merch. Terus ikutin deh pokoknya. Kebetulan kita nggak lagi pakai ya. Ya, aduh. Nanti nanti kita pakai lah buat next. Katanya udah ini aku dapat tuh. Iya, nanti kamu ada tuh. Dia aku foto. Iya, kamu harus foto tuh, nanti ada name tag-nya juga. Nah, pokoknya pameran datang biar lihat daripada weekend gabut. Daripada gabut, galau ya. Kita datang ke pamerannya GCC ini. Namanya apa, Rus? Perantara. Yo. Gaul. Nah, jadi Kak, kan tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang desain grafis yang ada di GCC gitu. Dan jadi menurut Kakak nih closing statement-nya apa nih dari Kang Rustu dan Kang Ardan? Kalau saya sih closing statement-nya buat anak di kafe gitu, jangan lupa komunikasi itu sendiri harus diperhatikan ya. Iya, nggak visual doang gitu. Setuju. Kalau visual semua juga jago lah DKV mah. Percaya orang. Iya, DKV UPI mah percaya. Iya.
Jadi intinya komunikasi antara kita masyarakat dan si instansi GSN-nya itu harus sesuai gitu, dan juga harus terjelaskan dengan baik program GSN itu. Iya benar sih. Kalau dari aku mah sih kayak mungkin lebih ke mengajak aja ya untuk bikin movement gitu ya, terutama mahasiswa DKV gitu. Kayak marilah kita sama-sama gitu bikin sesuatu pergerakan yang impactful gitu sama orang-orang. Jadi jangan cuman komersil aja gitu loh. Ya betul. Iya, ya kasarnya kayak gitulah gitu. Jangan komersil aja. Kayak kita bikin movement gitu. Ya mungkin bisa membersamai GCC ini ya. Lewat pendekatan GSET ini. Iya. Pendekatan GSET. Udah ada media nih gitu ya di UPI gitu ya. Dekat juga lah, tinggal beberapa langkah dari FPSD gitu ya. Terus ya kita bisa memanfaatkan inilah untuk bikin movement. Iya. Intinya itu sih bikin movement aja, bikin gerakan lah, mumpung mahasiswa ya. Salah juga nggak akan disalahin kita mah. Iya. Karena kan prosesnya belajar gitu. Tapi kan harus diawasi juga ya. Iya gitu. Bijak aja lah. Iya. Menggunakan medianya. Betul. Kayak gitu sih. Mungkin next step-nya mah kayak ya tungguin aja mungkin beberapa karya-karya surprise lagi lah gitu ya. Di Instagram, di website gitu dan lain-lainnya. Oke, jadi gitu. Jadi yang diharapkan ke depannya itu movement ya. Jadi betul. pengennya bukan cuma nyari komersialnya doang, tapi perubahan, ciptain juga perubahan. Perubahan. Sama jangan lupa komunikasi tadi. Komunikasi ya. Sebagai anak DKV harus pintar komunikasi. Iya. Terus narsis. Oke. Jadi keren banget ya, kita udah bahas tentang desain grafis yang ada di GCC. Gitu ya. Nah, jadi kita sampai sini dulu. Ya, udahan terus. Aku nggak ada tujuan lagi udah ini. Aduh, kayak nggak ada. Tolong tujuan hidup. Tujuan. Nah, mohon maaf buat ada salah kata dan kekurangannya. Ya, mohon maaf guys, mohon maaf. Jangan lupa juga subscribe. Betul. Biar ada konten selanjutnya. Like juga dong. Jago juga nih promosinya. Oke lah, sebelum closing, poster. Oke. Iya. Oke, aku Adel dan Rustu dan Ardan. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.